A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ketika Ibu Sakratul Maut. Cerita ini ditulis oleh Nirhasina, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Permisi, ibu-ibu nyari pemilik rumah ini ya? Sapa wanita parubaya yang lewat di depan kami. Dari tampilannya, sepertinya dia tinggal di sekitar sini. Ah, iya bu, tapi kayaknya rumahnya sepi. Ibu tahu nggak pemilik rumahnya kemana? Tanyaku seraya bangkit dari duduk. Mereka lagi pulang kampung. Soalnya Dinda anak pertamanya Pak Hamid mau nikah, jawabnya. Bukannya nikahnya di sini ya bu? Di undangan tertulis di sini soalnya, tanyaku lagi. Itu resepsinya minggu depan. Kalau akad nikahnya di kampung halaman mereka. Katanya sih itu permintaan keluarga besarnya, ujar wanita tersebut menjelaskan. Aku menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya perlahan. Sudah jauh-jauh datang ke sini tapi tak dapat apa-apa, cuma nambah capek aja. Ibu tahu nggak kampung halaman Pak Hamid di mana? Kami ada urusan penting sama beliau soalnya. Kali ini mama yang bertanya. Syukurlah ibu ini mau menunjukkan pada kami di mana kampung halaman Pak Hamid, yang ternyata berada di kabupaten sebelah. Walaupun tidak menjelaskan secara detail, tapi setidaknya masih ada harapan untuk membatalkan pernikahan Dani. Hari sudah hampir gelap ketika kami meninggalkan kediaman Pak Hamid. Di dalam mobil kami kebingungan mau tetap melanjutkan perjalanan atau pulang. Kalau melanjutkan perjalanan, pastilah akan sampai malam hari karena perjalanan ke kabupaten sebelah memakan waktu 4-5 jam dan harus melewati kawasan hutan yang cukup panjang. Mama mengusulkan pulang dulu dan melanjutkan perjalanan besok pagi-pagi sekali, tapi aku menolak. Aku bersikeras mau pergi sekarang. Kalau pulang dulu, besok kami akan menempuh perjalanan yang lebih lama dan belum tentu kami bisa berangkat pagi-pagi sekali. Mengingat biasanya kami sering bangun kesiangan. Sempat terjadi perdebatan antara kami, sampai pada akhirnya mamalah yang mengalah. Karena aku mengancam akan pergi sendiri kalau mama tidak bersedia menemani. Mobil yang kami kendarai meluncur membelah jalan raya menuju kabupaten sebelah. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba hujan lebat. Untunglah kami sudah melewati kawasan hutan lindung yang tak berpenghuni. Jam sudah menunjukkan pukul 21:45. Kalau mengikuti Google Maps, 2-3 jam perjalanan lagi kami sudah sampai di tempat tujuan. Tapi karena hujan yang semakin lama semakin lebat dan mama sudah tak kuat lagi menyetir, kami memutuskan beristirahat di sebuah penginapan yang berada di tepi jalan. Satu-satunya penginapan yang kami temui setelah keluar dari kawasan hutan. Setelah sampai di kamar, mama terus mengomel menyalahkanku karena aku memaksa untuk tetap pergi. Jelaslah aku sangat memaksa karena ini menyangkut masa depanku dan anak yang ada dalam kandunganku. Omelan mama terdengar seperti dongeng sebelum tidur yang mengantarkanku pada kantuk. Sampai pada akhirnya aku terlelap dan omelannya berangsur hilang dari pendengaran. Aku terbangun saat matahari telah terbit. Entah jam berapa sekarang, dari celah jendela aku bisa melihat kalau di luar sudah terang. Aku meraih ponsel yang semalam kuselipkan di bawah bantal. Betapa kagetnya aku ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 07.19. Ternyata aku kesiangan. Mama apalagi. Sampai sekarang dia masih nyaman di alam mimpi kalau aku tidak segera membangunkannya. Singkat cerita, kami meninggalkan penginapan tanpa mandi terlebih dahulu. Hanya cuci muka saja karena sudah tidak ada waktu lagi. Mobil kami melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalan raya. Untunglah jalan pagi ini tidak terlalu padat oleh kendaraan.
sehingga aksi kebut-kebutan ini bisa berjalan lancar. Semoga saja kami bisa sampai di tempat tujuan tepat waktu. Sudut pandang author. Di sebuah hunian bernuansa kuno klasik yang sudah tersentuh oleh tangan tim dekor wedding, dua keluarga besar kini berkumpul menantikan acara sakral yang akan mengikat dua insan dalam janji suci pernikahan, yaitu Dani dan Dinda. Dani yang didampingi oleh kedua orang tuanya kini berhadapan dengan Pak Hamid, yang tak lain adalah ayah kandung Dinda, calon mertuanya. Di samping itu petugas dari KUA juga sudah datang dari tadi untuk menghadiri sekaligus mengesahkan pernikahan keduanya di mata hukum. Bahagia dan deg-degan dirasakan oleh Dani saat ini, apalagi setelah melihat calon pengantin wanitanya keluar dari kamar dan duduk di samping Pak Hamid ayahnya. Senyum keduanya mengembang ketika keduanya tak sengaja bersitatap. Di hari yang bahagia ini tak sedikit pun bayangan Sinta melintas di pikirannya. Meski gadis itu telah menyerahkan kehormatannya, pesona Dinda berhasil menggeser posisi Sinta di hati Dani. Sehingga Sinta hanyalah masa lalu yang tak pernah dikenang baginya, meski mereka sudah pernah menghabiskan malam bersama. "Apa acaranya sudah bisa dimulai?" tanya Pak Penghulu. Sontak saja pertanyaan itu mengurangi kebisingan di ruangan ini. Tamu yang tadinya bercakap-cakap kini memilih diam dan fokus pada acara sakral kedua mempelai. "Sudah Pak," jawab Pak Hamid. Mendengar itu Pak Penghulu yang sudah mengerti akan pekerjaannya langsung memandu acara sakral ini. Setelah membaca khotbah nikah, beliau membimbing sang mempelai pria untuk menjabat tangan wali mempelai wanita, dan keduanya membacakan ijab dan qabul dengan suara lantang sehingga semua orang yang ada di ruangan ini dapat mendengarnya. "Saudara Dani Suhendra bin Nazir, aku nikah dan kawinkan engkau dengan putri kandungku Dinda Permatasari binti Abdullah Hamid. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dinda Permatasari binti Abdullah Hamid dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah?" "Tidak sah." Semua orang menoleh pada sumber suara. Seorang gadis dengan penampilan acak-acakan baru saja datang dan membuat kekacauan. Dani yang sudah mengenal siapa gadis itu sontak kaget dibuatnya. Sinta," ucapnya dengan terbata. "Kamu kenal sama dia?" tanya Pak Hamid yang membuat Dani langsung kelabakan. Enggak, aku nggak kenal," jawab Dani menggeleng tegas. Tapi Pak Hamid melihat gelagat yang aneh dari diri Dani. "Hebat sekali kamu ya. Bisa-bisanya kamu mau menikah dengan wanita lain setelah apa yang kamu lakukan pada putriku. Kamu mau lari dari tanggung jawab, hah?" Sari yang baru masuk langsung menerobos kerumunan tamu sampai dia berhasil berdiri tepat di depan Dani dan menuangkan hidangan yang seharusnya menjadi santapan para tamu setelah akad nikah tepat di wajah Dani. "Hei wanita gila, apa yang kamu lakukan sama anakku?" Bu Ami yang melihat putranya teraniaya langsung berdiri menjadi tameng bagi putranya. Tak terima dikatai wanita gila, Sari langsung menyerang Bu Ami. Hijab yang menutupi kepala Bu Ami menjadi sasaran utamanya. Bu Ami yang tak terima dengan perlakuan Sari langsung berbalik menyerang sehingga terjadilah perkelahian di antara kedua. Para tamu yang melihat kejadian itu langsung menjauh dari keduanya. Begitupun juga dengan Dinda dan kedua orang tuanya. Beberapa orang pria yang ada di dalam ruangan ini termasuk Dani dan ayahnya mencoba melerai perkelahian keduanya. "Istighfar Bu, istighfar. Malu sama keluarga Pak Hamid. Kamu sudah mengacaukan acara pernikahan anak kita, Bu." "Astaghfirullahaladzim," ujar Pak Nazir yang tak lain adalah ayahnya Dani penuh sesal melihat istrinya yang tak bisa mengontrol emosi. "Usir orang gila ini dari sini," titah Dani pada dua orang pemuda yang merupakan sepupunya. Lepaskan,"
Sinta berusaha membantu ibunya ketika sepupu Dani berusaha menyeretnya keluar. "Sudah cukup, lepaskan dia!" teriak Pak Hamid. Seketika dua orang suruhan Dani mengendorkan pegangannya pada tangan Sari dan Sinta melihat Pak Hamid yang berjalan mendekat. Sinta langsung memeluk erat ibunya sambil menangis. Sedangkan Dani dan dua sepupunya langsung menunduk saat tatapan tajam Pak Hamid menghantam. "Berani-beraninya kalian membuat kekacauan di acara pernikahan putriku," ucap Pak Hamid seraya menatap pirang kedua wanita di depannya. "Kami berbuat seperti ini karena ada sebabnya, wahai Pak Hamid yang terhormat. Calon menantu Anda telah menghamili anak saya dan sekarang dia mau lari dari tanggung jawab," jawab Sari seraya mengarahkan jari telunjuknya ke arah Dani. "Bohong, itu semua gak benar. Mereka sudah memfitnahku. Aku gak kenal sama dua orang gila ini," ujar Dani tanpa sedikit pun merasa bersalah. Sinta yang melihat itu merasa hatinya bahagia dihujam beribu belati. "Gak kenal kamu bilang," ujar Sinta seraya tersenyum miring. "Oke kalau gitu biar bukti yang berbicara," sambungnya seraya mengeluarkan ponsel dari tas lempangnya. Semua orang yang ada di ruangan itu penasaran dengan apa yang mau ditunjukkan Sinta. Tak lama kemudian, dari benda BP itu terdengarlah suara seorang laki-laki sedang memaksa kekasihnya untuk melakukan hubungan suami istri. Sang wanita berusaha menolak, namun karena terus dipaksa akhirnya dia luluh juga. Ruangan yang berukuran tidak terlalu besar itu kembali bising oleh bisik-bisik para tamu. Beberapa di antaranya menatap iba pada Sinta, namun tak sedikit juga yang memandangnya sebagai wanita gampangan. Itulah wanita, dia tetap akan disalahkan meski sejatinya menjadi korban. Dani tak lagi dapat berkutik. Dia tak punya alasan untuk menyangkal karena jelas-jelas suaranya lah yang ada di rekaman itu. "Saya bisa jelaskan semuanya, Pak," ucap Dani pada Pak Hamid. Nyalinya jelas saja menciut saat mendapati Pak Hamid menatapnya penuh murka. "Aku tidak mau melanjutkan pernikahan ini, Pak. Batalkan saja semua," ujar Dinda. Setelah mengucapkan itu dia langsung berlari ke kamar seraya menyeret kebaya pengantinnya dengan susah payah karena memang didesain sedikit panjang. Pak Hamid yang sangat murka dengan kejadian memalukan ini, dia mengusir semua orang yang ada di ruangan itu, tak terkecuali Dani dan kedua orang tuanya. Para tamu yang ikut kesal menyoraki Dani sebelum mereka bubar. Ada juga di antara mereka yang mengikuti jejak Sari melemparnya dengan makanan. Dengan gontai Bu Ami menyeret langkahnya meninggalkan kediaman calon besan. Pupus sudah harapannya bermenantukan anak pejabat. Setelah kejadian hari ini sangat kecil kemungkinan pernikahan Dani dan Dinda kembali dilangsungkan. "Ini semua gara-gara Sari dan Sinta. Aku akan bikin perhitungan sama mereka," gumamnya. Bu Ami dan Sari kembali menjadi tontonan setelah keluar dari rumah Pak Hamid. Bu Ami yang kerap melihat Sinta dan Sari berjalan santai menuju mobilnya setelah membuat kekacauan spontan saja menyerang. Dia menarik rambut Sinta dari belakang sehingga membuat pemiliknya tiba-tiba menjerit karena kesakitan. Sari tak tinggal diam, melihat anaknya menjadi korban kekerasan. Dia langsung balas menyerang. Pertarungan keduanya pun tak dapat dielakkan. Namun sayangnya pertarungan kali ini tetap tak jelas siapa pemenangnya, karena satpam yang berjaga lekas melerai keduanya. "Pergi kalian dari sini. Jangan membuat keributan lagi," ujar Pak Satpam. Entah kemana dia tadi saat Sari dan Sinta datang sehingga keduanya bisa masuk dengan bebas padahal tidak diundang. Salah satu penyebab kekacauan ini terjadi juga karena kelalaiannya dalam mengemban amanah. "Sampai mati pun aku gak rela anakku bersanding dengan gadis calang itu," ujar Bu Ami seraya menunjuk ke arah Sinta. "Kalau begitu siap-siap anakmu akan mendekam di penjara."
karena kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Dengan bukti yang kami punya, Dani bisa terjerat kasus pemerkosaan. Karena jelas-jelas dia memaksa anakku melakukan itu padahal dia sudah menolak. Jawab Sari. Cukup. Pergi kalian dari sini sebelum Pak Hamid tambah murka, bentak Satpam. Seketika keduanya mencut dan segera pergi membawa kekesalan masing-masing yang belum usai. Di dalam mobil Sinta merutuki dirinya sendiri karena telah membuat kekacauan. Sungguh, bukan penyelesaian seperti ini yang dia inginkan. Meski berhasil menggagalkan pernikahan Dani, tapi hubungan mereka menjadi tak baik. Kecil kemungkinan Dani akan bertanggung jawab padanya dan calon bayi. Apalagi Bu Ami sudah memberi wejangan. Entah bagaimana nasibnya ke depan. Hamil tanpa suami dan punya anak sebelum menikah bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Nyinyiran tetangga tentu saja tak serta-merta bisa dihindari. Sementara itu di kediamannya Pak Hamid beserta istri sedang diselimuti gundah karena putri semata wayangnya mengunci diri di kamar. Mereka sudah berusaha membujuknya keluar namun belum berhasil. Hanya suara barang yang dibanting dengan keraslah yang terdengar dari luar. Tak kehabisan akal, Pak Hamid dan beberapa lelaki yang ada di rumah itu mencoba mendobrak pintunya. Namun karena kokohnya pintu yang terbuat dari kayu jati itu membuat mereka kewalahan. Sampai pada akhirnya, entah percobaan keberapa pintu berhasil didobrak. Di dalam kamar yang sudah berantakan, Dinda menangis seraya menyandarkan kepala di dinding. Penampilannya acak-acakan karena dia baru saja melepas atribut pengantin dengan kasar. Selain itu riasan wajahnya yang sudah berantakan karena dibanjiri air mata. 2 kali gagal menikah membuat wanita yang juga tengah berbadan 2 itu frustasi. Pernikahan pertamanya gagal karena calon suaminya yang seorang marinir meninggal dunia karena kecelakaan tepat di hari pernikahan mereka. Padahal dia sudah mengandung benih dari kekasihnya tersebut. Mengetahui putrinya sedang berbadan 2, Pak Hamid mencari laki-laki lain untuk menikahi putrinya. Di zaman yang serba bisa ini, tidak sulit bagi Pak Hamid mencari pengantin pengganti untuk putrinya. Apalagi dia beruang dan punya kekuasaan. Bu Ami dan ibunya Dinda sudah berteman baik sejak SMA. Karena itulah Bu Ami berani mendatangi kediaman sahabatnya itu untuk meminta bantuan pada suami sahabatnya yang merupakan pejabat daerah. Suatu hari dengan berbekal uang 50 juta, Bu Ami mengutarakan maksud kedatangannya pada Pak Hamid agar dia bisa membantu putranya Dani lulus P3K. Bukan hal yang sulit bagi Pak Hamid yang memiliki kekuasaan di bidang itu untuk memenuhi keinginan Bu Ami. Pak Hamid menolak uang 50 juta yang dibawa oleh Bu Ami dan memberikan syarat lain jika Dani mau lulus P3K dengan mudah. Kamu tidak perlu mengikuti tes seperti yang lain. Saya yang akan menjamin kamu lulus. Kalau kamu bersedia menikahi Dinda dan mengakui anak yang dikandungnya, ujar Pak Hamid. Mendengar itu senyum Bu Ami dan Dani langsung mengembang. Dani yang sudah bosan menjadi tenaga honorer tak bergaji mau melakukan apa saja agar dirinya bisa mengisi pekerjaan yang diminati ribuan orang itu, meski harus menempuh cara yang kotor. Keesokan harinya Pak Hamid dan istrinya harus rela melepaskan kepergian putri semata wayangnya untuk menenangkan diri sekaligus menyembunyikan kehamilannya dari halayak ramai. Keputusan Dinda untuk membatalkan pernikahannya dengan Dani sudah bulat. Dia memilih pergi jauh, di mana tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Dia berniat melahirkan anaknya di tempat baru tersebut dan akan kembali sebagai gadis tulen ke tempat asalnya setelah melahirkan. Masalah anaknya akan dititipkan kemana bisa dipikirkan nanti. Yang jelas sekarang dia harus pergi jauh-jauh dulu karena perutnya sudah tampak membesar. Sejauh ini tidak ada orang lain yang tahu kalau dia sedang mengandung selain Dani dan ibunya. Jangan sampai ada orang lain lagi yang tahu karena nama baik keluarga akan jadi taruhannya. Dinda pamit ya Mah. Pah, ujarnya seraya menyalami tazim kedua orang tuanya. Ibunya terus menangis dan enggan melepaskan pelukan dari putrinya. Kamu yakin dengan keputusan kamu ini, Nak? Tanya Pak Hamid untuk kesekian kalinya. Dinda pun mengangguk mantap.
Hanya untuk beberapa bulan aja, Pak. Sampai lahiran. Habis itu Dinda pasti pulang. Dinda gak mau papa sama mama malu karena kehamilan ini, ucapnya lirih. Pak Hamid dan istrinya menatap nanar pada mobil yang membawa putrinya sampai mobil itu menghilang di balik pagar. Raut kesedihan tak dapat disembunyikan dari wajah keduanya. Meski Pak Hamid terlihat lebih tegar dari istrinya. Papa akan bikin perhitungan sama Dani dan keluarganya, ucap Pak Hamid seraya mengepalkan tangannya. Singkat cerita, di kediamannya yang sederhana, Bu Ami tak bisa duduk tenang. Pikirannya terus berkelana memikirkan apa yang akan terjadi padanya sekeluarga setelah ini. Setelah kejadian kemarin rasanya mustahil Pak Hamid masih mau melanjutkan rencana menikahkan putra-putri mereka. Namun mengingat kondisi Dinda yang tengah mengandung membuatnya memiliki secerca harapan. Belum terjawab teka-teki yang dari semalam memenuhi isi kepalanya. Kini sebuah mobil mewah sudah terparkir di depan rumahnya. Bu Ami tahu pasti siapa pemilik mobil itu. Jantungnya berdetak lebih cepat saat pemiliknya keluar dari mobil dan melangkah menuju rumahnya. Dan, bangun, cepat bangun, Pak Hamid datang, ujar Bu Ami seraya menggoyang-goyangkan bahu anak keduanya. Apa? Dani langsung terjingkat mendengar nama Pak Hamid. Matanya yang tadi terpejam kini terbuka lebar. Iya, dia sudah di luar. Sana cuci muka dan kita temui sama-sama. Ibu aja yang bicara sama Pak Hamid. Aku masih ngantuk, jawabnya malah seraya kembali menenggelamkan kepala di bantal. Belum sempat Bu Ami membuka mulutnya untuk mengomeli Dani, suara ketukan pintu sudah terus memaksanya beranjak. Pak Hamid, mari silakan masuk, ucapnya sembari tersenyum ramah. Namun tak diindahkan oleh lawan bicaranya yang tetap menekuk wajah. Gak usah basa-basi Bu Ami. Saya kesini mau meminta kalian mengganti semua uang yang sudah saya keluarkan, baik untuk biaya pernikahan yang gagal maupun uang yang sudah saya keluarkan untuk meloloskan Dani dalam tes P3K, ujar Pak Hamid to the point. Pak Hamid, ayo masuk dulu. Kita bicarakan di dalam, tawarnya. Tidak perlu. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam untuk mengganti uang saya. Kalau dihitung-hitung, mungkin jumlahnya melebihi 300 juta. Karena saya masih berbaik hati, jadi kalian cukup membayar 300 juta saja. Apa? Kami mana punya uang sebanyak itu, Pak. Lagi pula jangan terlalu cepat mengambil keputusan kalau pernikahan kedua anak kita gagal. Kita masih bisa membicarakannya baik-baik. Apalagi kondisi Dinda yang... Cukup, Bu Ami. Jangan pernah menghina anak saya. Karena anak Anda sama hinanya. Saya tidak bermaksud begitu, Pak Hamid. Saya cuma... Sudah cukup. Saya tunggu itikat baiknya untuk mengembalikan uang saya. Kalau tidak, Bu Ami akan tahu sendiri akibatnya. Saya bisa menghancurkan keluarga kalian sampai menjadi debu sekalipun. Bu Ami sampai gemetar mendengar ancaman Pak Hamid. Dalam hati dia mengutuk anak dan suaminya yang tak kunjung keluar. Mereka membiarkan dirinya menghadapi Pak Hamid sendirian. Permisi, pamit Pak Hamid. Ingin rasanya mencegah tapi lidahnya terasa berat untuk diangkat, sehingga dia hanya bisa memandangi punggung Pak Hamid yang melangkah meninggalkan rumahnya. Sepeninggalan Pak Hamid, Bu Ami langsung terduduk lemas di lantai. Ancaman Pak Hamid tak bisa dianggap remeh. Dia memiliki uang dan kuasa. Apapun bisa dilakukannya pada rakyat rendahan seperti keluarga Bu Ami. Uang 300 juta baginya tidaklah sedikit. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 2 hari pula? Seketika rasa penyesalan menyelusup ke relung hatinya. Andai saja dia tidak berniat menyogok Pak Hamid waktu itu.
dan membiarkan Dani berjuang sendiri di jalur yang benar, bukan berbuat curang melalui bantuan orang dalam. Pastilah kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Dani sudah lulus dalam seleksi P3K, tapi dia harus membayar mahal untuk itu. Padahal tradisi sogok menyogok bagi calon PNS maupun P3K sudah tidak asing lagi di daerah ini. Biaya yang dikeluarkan untuk menyogok tikus berdasi pun tidak mencapai 300 juta. Hanya 150 juta untuk calon PNS dan 70 juta untuk calon P3K. Dengan membayar segitu, mereka yang menyogok tidak perlu lagi mengikuti serangkaian tes yang diadakan pemerintah. Tinggal duduk santai menunggu pengumuman dan namanya akan keluar sebagai pemenang. Sungguh dahsyat kekuatan uang di akhir zaman ini. Tidak salah jika ada beberapa orang yang mau melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Tak peduli jalan yang ditempuhnya halal atau haram. "Kamu kenapa duduk di lantai, Bu?" tanya suami Bu Ami yang baru pulang dari ladang. Dia menatap heran kepada istrinya yang sudah seperti orang yang kehilangan kewarasan. Bukannya menjawab pertanyaan dari suaminya, Bu Ami malah menangis kencang, membuat suaminya semakin kebingungan. Dani yang baru bangun tidur langsung menghampiri kedua orang tuanya. "Lah, mana Pak Hamidnya, Bu?" tanyanya seraya melirik keluar rumah. "Pak Hamid kesini?" tanya bapaknya. "Iya, dan dia minta kita mengganti semua uang yang sudah dia keluarkan untuk biaya pernikahan. Jumlahnya 300 juta. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu, Pak?" ujar Bu Ami sambil menangis. Ayah dan anak itu seketika tercengang mendengar penuturan Bu Ami. "Sudah Bapak bilang, Bu, jangan berurusan dengan pejabat. Apalagi untuk sogok menyogok. Jangan menjadi manusia yang haus akan dunia karena kita tidak akan mendapatkan keuntungan di dalamnya. Cukuplah meminta pada Allah, karena dialah satu-satunya tempat manusia meminta dan berkeluh kesah. Rezeki manusia itu sudah diatur sejak dia terlahir ke dunia. Tinggal kitanya mau memilih jalan yang mana," ujar sang bapak panjang lebar. Dari awal dia sudah menentang keras keputusan anak dan istrinya. Apalagi saat Dani ingin menikahi Dinda yang tengah berbadan dua. Dia tahu betul hukum menikahi wanita yang sedang mengandung. Tapi penolakannya tidak diindahkan oleh anak dan istrinya. Ceramah lagi. Bapak itu bisanya apa sih selain ceramah?" bentak Bu Ami. "Terserah kamu lah, Bu. Setiap kali dinasehati kamu selalu melawan seolah kamu yang paling benar." Setelah berbicara begitu, dia langsung berlalu dari hadapan anak dan istrinya. "Gimana ini, Dan?" ucap Bu Ami. "Ibu gak perlu khawatir masalah uang 300 juta itu. Biar Dani yang urus semuanya." Ide cemerlang seketika melintas di benak Dani. Sepertinya dia bisa memakai cara itu untuk bebas dari Pak Hamid. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.